هجوما للشياطين وأعتدنا لهم. Hai guys, selamat datang di channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di vlog ini aku akan kembali lagi ngebahas tentang kartun CoComelon yang ternyata di dalamnya ini ada unsur-unsur penghinaan terhadap Islam. Nah, kali ini kita akan membahas kartun yang kayak entah sengaja atau tidak, jadi kayak menginjak salah satu surat di Al-Quran gitu loh guys. Ini kayak bikin kita emosi. Dan kita akan membahas juga kayak beberapa fakta gelap di balik lagu CoComelon yang happy-happy tapi ternyata serem juga ya. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira seperti apa kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi guys, kartun yang ditayangkan untuk anak-anak di stasiun TV Inggris mendapatkan protes dari orang-orang karena materi yang di dalam kartun itu diduga menghina Al-Quran. Jadi kartun ini berjudul Fireman Sam. Nah, biasanya itu menemani anak-anak di Inggris yang ditayangkan dalam stasiun Channel 5. Jadi kisah ini mengenai seorang pemadam kebakaran bernama Sam dengan tugasnya ini menolong orang banyak yang diidolakan oleh bocil-bocil gitu sejak tahun 1987. Jadi kartun ini udah lama banget guys. Tapi guys, sayangnya Fireman Sam ini tengah mendapatkan kritikan pedas karena salah satu episode terbarunya dianggap menghina Islam. Nah, di salah satu episodenya terlihat Sam ini menginjak lembaran Al-Quran yang ada di lantai. Nah, di salah satu episodenya terlihat si Sam ini menginjak lembaran Al-Quran yang ada di lantai. Dan kejadian ini udah lama banget, sekitar tahun 2016. Tapi ini kita bahas supaya kalian tuh tahu nih. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nah, ini ada tweet nih, for those looking for the first reference here. Ini surah Mulk ayat 67. Oh, I see. Oh, ini nih. Bener-bener ini lembaran Al-Quran kayak wah sengaja ditaruh dalam kartun itu, kenapa gitu. Nah, menurut orang Islam, menurut kita nih, mungkin kalian yang Islam juga, Al-Quran ini nggak seharusnya diletakkan di bawah lantai. Nah, karena Al-Quran ini kitab suci, harusnya kayak diletakkan di tempat yang tinggi gitu, bukan kayak di tempat yang rendah di lantai, apalagi kayak diinjek gitu kan. Namun guys, episode Fireman Sam ini seolah melecehkan Al-Quran dengan lembarannya yang tersebar saat terinjak. Jadi kayak why, kenapa gitu ditaruhnya di bawah? Episode ini menjadi sorotan saat kaki karakternya bernama Elvis menginjak lembaran Al-Quran. Lalu guys, komunitas Muslim Inggris menuliskan keberatannya lewat media sosial serta kritikan pedas kepada Channel 5 yang menayangkan Fireman Sam. Nah, di sini terlihat ya, Al-Quran yang tercapture ini merupakan surat Al-Mulk ayat 13 sampai 26. Isi dari surat tersebut itu mengenai asal mula manusia, hari pembalasan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, aku juga nggak ngerti ya apa yang terlintas dari produser dari Fireman Sam ini ketika membuat episode itu, kayak dia referensinya dari mana gitu. Akhirnya Channel 5 pun langsung menghapus episode tersebut serta meminta permohonan maaf. Lalu si Metal ini pemilik resmi Fireman Sam, mengaku lembaran surat Al-Mulk terlihat jelas di episode 7 Fireman Sam. Jadi emang jelas itu. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan bertanggung jawab dengan menurunkan episode tersebut dan menghapusnya agar tidak beredar, kata si Mato. Jadi gimana guys? Itu jelas banget kan penghinaannya tuh ketara banget, itu surat Al-Quran gitu. Gak mungkin dia kayak gak sengaja, pasti sengaja dan emang tahu kalau itu emang Al-Quran. Aku juga gak tahu kenapa dia bikin episode itu, emang sengaja memancing kemarahan atau mungkin ini produsernya emang ateis kali ya, atau gimana? Coba komen pendapat kalian di bawah. Oke, setelah bahas yang itu tadi, kita akan ngebahas lagi nih guys lagu-lagu dari CoComelon yang ternyata nih ada kisah kelam di balik lagu yang selama ini kayaknya happy-happy aja, tapi ternyata aslinya kayak mengandung kisah yang cukup mengerikan. Nah, di sini ada lagunya Peter Pumpkin Eater. Peter Pumpkin Eater ini tuh lagu-lagu anak tradisional yang terkenal di Amerika Serikat dan juga Inggris. Ya, meskipun gak ada tanda-tanda yang jelas tentang asal mula lagu ini tuh dari mana, tetapi lagu ini pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1825 dalam sebuah buku berjudul
Mother Goes Quarto or Melodies Complete. Ada beberapa perdebatan tentang asal muasal sebenarnya dari lagu tersebut. Lagu yang sangat mirip ditemukan pada tahun 1868 di Skotlandia, tetapi lagu ini tidak menggunakan labu dalam liriknya karena lagu itu hanya populer di Amerika Serikat. Tetapi mungkin saja lagu Skotlandia tersebut dibawa ke Amerika Serikat dan diadaptasi di sana, meskipun tidak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut. Oh, jadi setelah dibawa di Amerika, liriknya diubah jadi lagu gitu kali. Jadi kurang lebih liriknya bahasa Indonesia itu begini guys. Peter pemakan labu, punya istri tapi tidak bisa menjaganya. Dia memasukkannya ke dalam kulit labu dan di sana dia menjaganya dengan sangat baik. Peter pemakan labu, punya yang lain dan tidak mencintainya. Peter belajar membaca dan mengeja, dan kemudian dia sangat mencintainya. Nah, kalian perhatikan lirik yang bunyinya ini guys. Peter pumpkin eater had a wife and couldn't keep her. Peter pemakan labu, punya istri tapi tidak bisa menjaganya. He put her in a pumpkin shell and then he keep her very well. Dia menyimpannya di dalam labu dan kemudian menjaganya sangat baik. Dalam kisah populernya, si Peter ini hanya menyimpan sang istri di dalam sebuah kulit labu dan menjaganya dengan baik. Tapi guys, jika lirik itu digali lebih dalam, Peter menyimpan istrinya di dalam kulit labu bukan tanpa alasan loh. Istri Peter adalah seorang wanita yang rakus. Saat wabah kelaparan terjadi di daerah mereka, Peter tidak lagi bisa mengatasi istrinya yang sangat doyan makan. Jadi ia langsung kayak istrinya dan menyimpannya di dalam sebuah labu, menjaganya dengan baik agar tidak siapapun yang tahu perbuatannya. Serem banget ya, aku pikir kayak ya udah baik banget gitu dijaga istrinya dalam sebuah labu, ternyata membanggongkan si Peter ya. Lalu next ini ada lagu yang judulnya Pop Goes to Whistle. Pop Goes to Whistle ini merupakan permainan terus nyanyian juga yang dibuat untuk anak-anak yang terkenal banget di Inggris. Permainan bernyanyi populer ini udah muncul di abad ke-18 di Inggris kayak. Wow, udah lama banget ya itu. Ada banyak versi Pop Goes to Whistle yang dikenal. Saat ini ada dua versi populer yang berbeda yang digunakan di Inggris dan Amerika. Versi asli dari lagu tersebut diterbitkan pada tahun 1850-an yang liriknya tuh seperti ini guys. Up and down the city road, in and out the eagle. That's the way the money goes. Pop goes to whistle. Jadi kayak pop, pergi musang. Whistle tuh musang ya guys. Ada banyak perdebatan tentang lirik dari lagu ini. Dipercaya secara luas bahwa eagle atau elang yang disebutkan dalam lagu tersebut mengacu pada kedai elang di dekat jalan kota di London Utara. Dengan demikian, mudah untuk berasumsi bahwa aslinya lagu tersebut mengacu pada minum di Eagle Tavern. Namun, ada banyak teori tentang arti dari bait terakhir yang juga menjadi judul lagu tersebut. Ada kemungkinan bahwa pop mengacu pada bidak, lirik yang akhirnya kan Pop Goes to Whistle itu ya guys. Dan dengan demikian liriknya berarti minum sampai tidak ada uang tersisa, sehingga orang menggadaikan jas mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Musang bisa berarti selatan dalam bahasa gaul Cockney, bahasa gaul yang sering menggunakan sajak sebagai bentuk ucapan. Dugaan lain adalah bahwa musang mengacu pada predator mamalia kecil bernama musang tadi, dan mereka memang menyembelkan kepala saat diganggu. Oke guys, itu aja pembahasan kita tentang lagu yang tadi menghina Al-Quran dan lagu Cocomelon yang ternyata aslinya kayak wow, gak nyangka ada kisah gelapnya gitu. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa ide di bawah, nanti aku bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.